Halo, selamat berjumpa teman-teman kelas retorika yang terkasih. Setelah kita libur 1 minggu karena tanggal 17 dan tanggal 20 kemarin adalah tanggal merah, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran pada KBM tanggal 24 Agustus 2020 ini. Jadi teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan melihat kembali materi atau melanjutkan kembali materi sejarah gereja kita. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberikan penegasan ulang, penegasan kembali untuk tugas-tugas kalian yang sudah dikumpul atau sedang dibuat dan nanti akan segera dikirimkan kepada saya. Jadi untuk mulai hari Kamis, nanti lanjut hari Senin, nanti saya akan mengupload tugas kalian yang berupa video, yang presentasi, itu di laman YouTube, dan itu menjadi semacam presentasi kalian untuk teman-teman yang lain. Entah itu yang sejarah gereja maupun yang kitab suci. Jadi teman-teman nanti itu menjadi bagian dari video pembelajaran, presentasi itu menjadi bagian dari video pembelajaran, maka itu juga penting bukan untuk pemateri saja atau yang mempresentasikan saja, tetapi untuk kita semua memperkaya sekali lagi apa yang tidak kita pelajari, bagian yang tidak kita pelajari yang sudah dipelajari oleh teman-teman yang lain yang mempresentasikan. Maka nanti ketika saya mengupload dan saya masukkan itu di Google Classroom, linknya, silahkan dibuka dan disaksikan atau dicermati presentasi dari teman-teman kalian itu. Nanti dalam setiap pembelajaran mungkin saya akan bisa mengupload 2 atau 3 video sembari materi perkuliahan berjalan. Jadi nanti video presentasi itu juga akan berjalan. Nah, untuk melihat, bukannya saya tidak percaya bahwa kalian memperhatikan atau menyimak materi atau presentasi dari teman kalian, saya memberi tugas kalian dalam setiap teman kalian membuat presentasi atau menyampaikan presentasi dalam video itu, kalian membuat yang namanya penilaian. Jadi misalnya seperti ini, nanti salah satu teman di video YouTube itu mempresentasikan di kolom komentar YouTube itu sendiri, silahkan membubuhkan nama kalian, bukan yang presentasi ya, tapi ini yang lain, teman-teman yang lain. Jadi satu mempresentasikan berarti 36 yang lain memberikan penilaian. Nah, memberikan penilaiannya seperti apa? Tulis saja nama, habis itu di bawahnya nilai. Nama dalam kurung kelas retorika A atau B, lalu di bawahnya nilai. Jadi kalian memberi nilai dari teman kalian yang mempresentasikan. Nah, lalu nilai itu intervalnya mulai dari 60 sampai 100. Jangan di bawah 60. Jadi saya mengandaikan bahwa ya kalian mungkin ada yang murah hati atau yang pelit, tapi kalian berusaha untuk objektif dalam menilai. Kalau menurut kalian penjelasan itu bagus, sistematis, rapi dan seterusnya, kalian beri nilai tinggi. Kalau menurut kalian kurang, ya oke, kurang, tapi nilainya antara 60 sampai 100. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ini. Jadi misalnya nanti salah satu menjelaskan tentang kitab Kejadian, misalnya ini yang untuk materi kitab Kejadian, materi kitab suci maksud saya. Jadi di kolom komentar nanti kalian tuliskan nama, misalnya Vega, kelas retorika A, di bawahnya nilai 85, nah, misalnya seperti itu. Jadi saya bisa melihat seberapa besar keikutsertaan kalian atau bagaimana kalian menanggapi sekaligus menyimak, memperhatikan dari presentasi yang disajikan oleh teman kalian. Jadi dari situ sudah nanti terlihat apakah kalian benar-benar menyimak video itu atau tidak, kan gitu. Kalian memberi nilai. Seperti itu, saya kira jelas ya. Nah, untuk yang
Sejarah gereja juga sama nanti seperti itu. Ketika saya posting sejarah gereja misalnya yang tinggal di paroki GA misalnya kan, di GA dia menjelaskan sejarah gereja di GA. Lalu di situ tugas kalian adalah memberi nilai nama dalam kurung kelas berapa, retorika A atau retorika B, lalu di bawahnya nilai 85, 95, 78 dan seterusnya. Seperti itu ya, saya kira teman-teman, mudah-mudahan jelas dan bisa dimengerti. Lalu untuk sejarah gereja, masih cukup banyak yang belum mengumpulkan, yang kitab suci sudah mendekati finish, artinya sudah cukup banyak yang sudah mengumpulkan, tapi tetap masih belum dan ya masih saya tunggu, artinya ya saya beri kelonggaran tapi jangan disia-siakan kesempatan ini. Lalu yang sejarah gereja silahkan untuk yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Saya kira perintahnya jelas, lalu segera dikirim, sama caranya mengirimnya. Entah itu kalian bisa lewat WA, bisa lewat Google Classroom, bisa juga lewat Gmail. Alamat Gmail saya kalau belum tahu silahkan nanti WA ke saya ya, menghubungi saya secara pribadi. Nanti saya akan beri. Begitu teman-teman ya, saya kira ya. Lalu hari ini pada KBM 24 Agustus ini kita akan masuk sedikit saja ya, sedikit banyak saya kira untuk melihat atau melanjutkan materi kita dari 2 minggu yang lalu tentang sejarah gereja. Nah, kalau kita ingat ke belakang beberapa atau 2 minggu yang lalu, saya sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana tanah misi Hindia Belanda pada awalnya. Entah itu tentang stigma, lalu juga di kalangan mereka ada yang berinisiatif untuk mendukung masyarakat pribumi ketika ditindas atau diperlakukan buruk oleh para penjajah. Kita melihat lagi habis itu bagaimana pedagang Portugis, Inggris, dan Belanda semacam berlomba untuk merebut Hindia Belanda ini atau Indonesia ini, atau secara khusus Sumatera, merebut hati para pemimpin daerah pada waktu itu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Sumatera ini. Nah, kalau kita lanjutkan nanti di buku Cis van Passen, nanti kita akan lihat seperti ini kurang lebih, ada kehancuran VOC, lalu sistem tanam paksa atau kerja paksa, haluan dan politik etis, kecenderungan kepada fasisme. Nanti kalian bisa membaca ini di buku Cis van Passen, karena hantaran dari buku Cis van Passen itu begitu luas. Jadi kalau kita sampaikan, kita bahas satu demi satu subjudul yang ada di buku itu, rasa-rasanya cukup melelahkan, kita katakan cukup melelahkan dan terlalu luas untuk kita ya. Untuk sebagai bacaan itu sangat baik, menambah informasi untuk kita, pengetahuan untuk kita, tetapi kalau disampaikan dalam materi pembelajaran yang sangat singkat di kelas retorika ini, rasa-rasanya hampir tidak mungkin karena begitu banyaknya. Maka kita masuk langsung ke sini ya. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Kebetulan saya mendapat bahan ini dari penulis buku yang kemarin sudah saya sampaikan, itu Kawanan Kecil di Sumatera Selatan, Bapak Herman Yosef Sunu Endrayanto. Saya kira sangat bagus materi ini, maka saya membagikan untuk kita semua, kita pelajari bersama tentang sejarah ini. Yang pertama-tama, teman-teman yang terkasih, saya mulai dari umat Katolik diaspora sebelum 1808. 1808, di mana pada waktu itu Palembang atau masa kerajaan Sriwijaya pada waktu itu
menjadi salah satu kedudukan uskup gereja Kaldea. Nah, gereja Kaldea itu apa nanti akan disinggung sedikit dalam penjelasan. Nah, pada tahun 1347 Monsinyur Johannes de Marignoli OFM diangkat sebagai uskup di Tiongkok. Dalam pelayarannya sempat singgah di Sumatera dan menjumpai komunitas orang Kristen yang ada di Palembang. Nah, teman-teman yang terkasih, agama Kristen dan agama-agama besar lainnya yang ada di Indonesia ini seperti Hindu, Buddha, dan Islam sebenarnya disebarkan di sepanjang rute perdagangan dari masing-masing pusat agama itu. Artinya begini, agama-agama besar itu dibawa juga oleh para pedagang-pedagang, oleh pemeluk-pemeluk agama yang kebetulan mereka berdagang mengunjungi Hindia Belanda, entah itu ya para pedagang itu sendiri atau juga disertai oleh para rahib Buddha misalnya, Hindu, para misionaris dan sarjana Muslim yang mereka juga kerap singgah di Pulau Sumatera dan tempat-tempat lain di Nusantara melalui rute perdagangan. Dan perjumpaan perdana para misionaris dengan penghuni pulau-pulau yang kini menjadi bagian dari Indonesia ini terjadi sebelum abad ke-14. Dan keyakinan dari kalangan sejarawan begitu kukuh bahwa Katolik masuk paling akhir di Nusantara 2 abad sesudah Islam masuk ke Nusantara, dibawa oleh para pedagang Portugis. Jadi sejarawan pada waktu itu mengklaim bahwa Katolik itu belakangan hadir di Nusantara ini. Yang paling terakhir dikatakan seperti itu. Tetapi pandangan ini dibantah oleh teori atau fakta bahkan yang mengatakan bahwa sebenarnya Katolik sudah ada atau sudah hadir di Indonesia pada waktu itu di Barus. Mungkin dari teman-teman yang punya teman orang Batak atau orang Batak itu sendiri tahu ya Barus di mana, di daerah Sibolga, Keuskupan Sibolga sekarang ini. Itu ada data yang mengatakan bahwa pada tahun 645 itu sudah ada orang Kristiani, sudah ada orang Katolik, jauh berarti sebelum Islam masuk ke Nusantara. Jadi sudah ada fakta itu atau peninggalan sejarah itu yang mengatakan bahwa Katolik sudah hadir di Barus di Sumatera Utara itu pada tahun 645. Jadi sudah cukup lama. Nah, itu tadi salah satu teori tentang kapan masuknya gereja Katolik ke Nusantara atau khususnya ke daerah Sumatera. Nah, teman-teman, tadi dikatakan bahwa Palembang itu menjadi salah satu kedudukan uskup gereja Kaldea. Artinya Kaldea itu semacam nama keuskupan di mana daerah keuskupan ini mencakup ya, daerah yang sangat luas. Mungkin ini peta ini masih terlalu kecil. Nah, saya buat yang agak sedikit lebar, sedikit besar. Inilah kurang lebih peta pelayanan gereja keuskupan Kaldea. Jadi mencakup dari India, Tiongkok, ini sampai Palembang, Sri Lanka. Jadi ini nama-nama daerah yang mungkin masih kita kenal itu ya Palembang, Malaka, Tiongkok, India. Yang lainnya mungkin sudah berubah nama untuk daerah-daerah seperti ini, Sarnam, Pego, Kanton, dan seterusnya. Jadi inilah kurang lebih daerah pelayanan keuskupan Kaldea pada waktu itu. Jadi memang sangat luas sehingga Uskup Monsinyur Johannes de Marignoli OFM ini waktu diangkat menjadi uskup di Tiongkok, di Peking, tanah Peking ini,
ya mau tidak mau dia berusaha untuk mengunjungi daerah pelayanannya yang tidak lain juga termasuk di Palembang itu sendiri. Nah, dikasih tanda silang ini adalah tempat kedudukan seorang uskup gereja Zerokeldia, ya seperti itu. Nah, Palembang menjadi salah satu pusatnya pada waktu itu. Nah, pada abad ke-13 sampai ke-14, para misionaris Fransiskan waktu itu, jadi sebelum tahun 1347 ini, sebenarnya pendahulu Monsinyur ini Fransiskan juga, yang bernama Pastor Odoric de Porta-Naone. Ini sudah datang ke daerah Sumatera dan pada waktu itu membaptis sekitar kurang lebih 2000 orang pada waktu itu. Jadi sebelum 1347 ini, tepatnya 1318, jadi ada seorang pastor Fransiskan pendahulu dari Monsinyur Johannes de Marignoli ini sudah membaptis sekitar 2000 orang di daerah Sumatera. Hanya karena kurangnya pelayanan imam, habis itu ya membaptis, setelah itu ditinggal pergi, sehingga kurangnya pelayanan itu yang tersisa pada tahun 1347 ini ketika Monsinyur ini diangkat sebagai uskup di Tiongkok, ya hanya tinggal beberapa gelintir orang saja. Nah, waktu beliau mengunjungi daerah Sumatera, ia tidak melaporkan apakah mereka termasuk jemaah gereja Kaldea atau bukan, tapi barangkali orang-orang yang dijumpai oleh Monsinyur ini ketika datang ke Sumatera adalah orang-orang Kristiani yang dulu pernah dibaptis oleh Pastor Odoric de Porta-Naone itu sendiri. Ya, baik teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi di sini tadi dikatakan bahwa Bengkulu pada waktu itu sempat dikuasai oleh Inggris. Kemudian yang melayani daerah itu ya orang-orang, ya kita katakan orang-orang Inggris itu sendiri, termasuk para misionaris didatangkan dari Eropa, tak terkecuali juga dari Inggris. Nah, kita tinggalkan daerah itu, kita sekarang masuk ke situasi gereja Katolik di Belanda. Nah, setelah tadi kita berkutat dengan Inggris, daerah jajahan Inggris kita katakan, juga dengan para misionarisnya, kita sekarang masuk ke situasi gereja Katolik di Belanda. Misi gereja Katolik di Hindia Belanda dipengaruhi perkembangan politik di Eropa dan Belanda. Jadi ini sangat berkaitan erat, misi gereja Katolik dengan politik Eropa dan Belanda itu sangat sulit untuk dipisahkan. Ya, sama ketika tadi di situasi yang terjadi antara Inggris dan rakyat Bengkulu dengan misionarisnya. Jadi ketika penjajah itu merasa terganggu atau kita katakan diserang oleh rakyat yang memberontak, biasanya daerah misi atau pewartaan misi itu juga ada efeknya, mempengaruhi. Jadi tidak bisa lepas. Maka jika di sini ketika politik Belanda atau Eropa secara umum itu berkembang, maju dan seterusnya, misi gereja Katolik biasanya juga ikut berkembang. Tetapi pada waktu itu VOC pada tahun 1600 sampai 1800 melarang agama Katolik. Kenapa? Karena gereja Katolik Belanda pada waktu itu ditindas di bawah kekuasaan politik yang pro-Calvinis. Kira-kira abad ke-16 hingga abad ke-18. Artinya apa? Jadi pada waktu itu yang menguasai di perpolitikan di Belanda itu adalah orang-orang yang pro-Calvinis. Pro-Calvinis itu orang-orang Protestan.
Nah, kalau kita tahu ada yang namanya di Protestan atau Gereja Reformasi, itu ada yang namanya Martin Luther atau Lutheran kita sebut. Jadi gereja-gereja Reformasi atau Protestan itu ada yang disebut dengan Lutheran, lalu yang kedua Calvinis, yang ketiga yang Zwingli. Mungkin ada beberapa yang lain lagi, tetapi tiga ini aliran yang terkenal pada waktu itu dalam masa gereja Reformasi kita katakan ya. Mungkin nanti bisa kita perdalam di lain kesempatan. Nanti gereja yang kita katakan memisahkan diri atau tidak dianggap sebagai bagian dari gereja Katolik. Itu adalah gereja-gereja Reformasi atau yang disebut dengan gereja Protestan. Nah, pada waktu itu yang menguasai perpolitikan di Belanda itu adalah orang-orang ya kita katakan pro Calvinis, artinya orang-orang Protestan. Jadi gereja Katolik itu sendiri sebenarnya di bawah tekanan atau dilarang oleh kekuasaan politik yang pro Calvinis itu. Jadi di dalam tubuh orang-orang Belanda itu sendiri, gereja Katolik juga berada di bawah tekanan. Nah, pada revolusi Prancis, semangat revolusi Prancis yang adanya liberté, égalité, fraternité, kekuasaan emas, persaudaraan, ini membawa perubahan besar dalam kehidupan gereja Katolik di Belanda, di mana pada waktu itu ada pemisahan antara Belgia dan Belanda. Dan gereja Katolik Belanda kemudian memperoleh kebebasan dalam berkarya sejak Raja William kedua. Jadi nanti kalau kita lihat di sejarah gereja umum, sejarah gereja yang Eropa, keberadaan gereja Katolik itu juga ditentukan oleh siapa raja yang berkuasa pada waktu itu, termasuk yang di Italia atau di Milan pada waktu itu, atau secara umum ya di Romawi kita katakan. Kalau rajanya pro dengan kekatolikan atau dengan gereja Katolik, ya gereja Katolik akan berkembang. Bahkan ada masanya pada waktu itu gereja Katolik dianggap sebagai agama wajib atau agama nasional karena rajanya pada waktu itu memeluk gereja itu. Nah, sedangkan kalau ada raja atau pemerintahan kita katakan tidak setuju dengan gereja Katolik, kita katakan ya gereja Katolik akan berada di bawah tekanan seperti itu, sehingga akan sulit untuk berkembang atau kesulitan untuk pewartaan misinya. Vatikan atas persetujuan Raja Louis Napoleon mendirikan prefektur apostolik bagi Hindia Belanda pada tanggal 8 Mei 1807, dan di dekrit 2 Februari 1807 ini ada jaminan kebebasan bagi gereja Katolik di Hindia Belanda, di mana pada artikel 25 tertulis bahwa Gubernur Jenderal menjamin kebebasan beragama dengan syarat-syarat yang perlu demi menghindari ketertiban. Jadi ada jaminan dari pemerintah untuk misi gereja Katolik yang ada pada waktu itu. Jadi teman-teman, saya kira penjelasan atau pertemuan kita, materi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Nah, kita lanjutkan di pembahasan atau di materi yang selanjutnya. Sampai ketemu kembali di pertemuan atau di KPM berikutnya. Tuhan memberkati kita.